Shalom Jem Yunlong, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun lewat video saja, tapi saya percaya kita sama-sama satu tubuh, satu roh, satu jiwa di dalam sebagai satu kesatuan gereja Tuhan ya. Dan kami juga sebagai gembala sangat merindukan untuk bisa ketemu muka dengan muka bersama dengan Jem Yunlong di Hong Kong. Tapi apalah daya, saat ini situasinya masih belum memungkinkan. Tapi puji Tuhan karena hikmat Tuhan, karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, sehingga kita tetap merasa satu di dalam Tuhan, tetap komunikasi, dan tetap melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, ataupun dalam pelayanan kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan kita mau lihat dari kitab Keluaran yang sudah kita belajar bersama-sama pada hari Kamis kemarin. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5. Jadi ini adalah kelanjutan atau lebih dalam lagi kita merenungkan kitab Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa belajar lagi dari firman Tuhan, dan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat lebih lagi untuk membuat kami lebih kuat, membuat kami lebih percaya lagi, membuat iman kami lebih bertambah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun situasi saat ini kami tidak bisa ketemu muka dengan muka bersama dengan sidang jemaat sekalian, tapi Tuhan Engkau selalu ada untuk kami dan membuat kami merasa selalu bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar dari firman Tuhan. Haleluya, amin. Kitab Keluaran 19 ayatnya yang kelima, saya baca sekali lagi ya. Kita sudah belajar dari waktu hari Kamis kemarin, ya saya kira jemaat sekalian masih ingat isi dari kitab ini, ayat ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi harta, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Again. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Haleluya. Waktu lalu ada komen-komen dari jemaat sekalian, rema atau hikmah yang didapatkan dari ayat ini waktu kita home group ya bersama-sama. Dan saya boleh melihat bagaimana waktu saudara dan saya, kita semua meresponi firman Tuhan ini, hampir semuanya sama. Intinya bahwa Tuhan itu akan tetap ada dengan kita, Tuhan itu akan tetap menolong kita, yang penting kita sungguh-sungguh untuk berpegang kepada Tuhan, sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Itu intinya. Nah, hari ini kita telaah lagi, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin, seperti yang saya dan saudara percayai. Kita semua sampai hari ini ya, saudara tahu di Makau sekarang sedikit ya sudah sebulan situasinya sangat mencekam. Mau bilang kita seperti ditekan, tidak terlalu juga, mobil tidak terlalu ditekan, sangat berasa tekanannya, pressure-nya sangat terasa, tidak bisa kemana-mana, setiap hari kita harus cek rapid test, dan setiap 2 hari kita harus lakukan NAT. Jadi si Sergio aja sudah sebulan tidak pernah keluar rumah. Jadi orang-orang yang sudah positif mereka sudah ditangani, yang close contact juga sudah ditangani, dan kita yang negatif, puji Tuhan, kita juga mengalami tekanan dari sisi yang lain. Jadi udah banyak orang yang stres, sudah banyak orang yang tidak bisa kerja, ada yang karena tidak bisa kerja jadi tidak dibayar. Jadi sekarang di Makau situasinya orang-orangnya ya perlu didoakan ya. Ada banyak teman-teman kita, terlebih lagi yang migran ya, yang bekerja entah sebagai asisten rumah tangga ataupun bekerja di perusahaan, di company, restoran atau apa aja. Bahkan orang lokal pun harus menerima kenyataan ini adalah momen-momen tidak dibayar gaji, atau ada yang dibayar setengah saja, atau ada yang dipotong, atau ada yang begini, ada yang begitu. Jadi situasinya kacau, terlebih dalam segi ekonomi, dan ini sangat berdampak kepada kejiwaan atau kepada pikiran ya, sehingga orang-orang mulai stres, orang-orang mulai komplain sana sini, dan
Ini juga kami juga secara pribadi merasakan bagaimana tekanan-tekanan ini. Dan yang menguatkan kami sebenarnya hanyalah firman Tuhan, dan itu juga saya percaya terjadi di kehidupan saudara ya. Saudara, saya mau kasih tahu, ada teman-teman kalau di Makau sini tidak semua stay in. Jadi ada banyak teman-teman yang kerja rumah tangga itu stay out. Rata-rata stay out sebenarnya kalau di Makau. Dan tiba-tiba dengan kejadian ini mereka harus disuruh stay in. Mulai ada komplain sana komplain sini, dan saya bisa mengerti karena yang biasanya stay out dan tiba-tiba jadi stay in itu pasti beda sekali, dan pasti sangat bingung, sangat kecapean dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di Hong Kong sudah biasa stay in kan, kalau di Macau itu nggak semua stay in. Jadi yang stay in yang stay in tetap stay in, yang stay out tiba-tiba harus stay in, karena tidak bisa sembarang keluar ke sana kemari. Dan per hari ini juga tiba-tiba peraturan baru yang masih stay out itu harus lakukan NET setiap hari. Jadi setiap hari berubah peraturan yang membuat makin menantang ya untuk kita lebih menenangkan diri. Nah, firman Tuhan dengan luar biasa datang kepada kita hari Kamis yang lalu, juga pada hari ini dikatakan bahwa Tuhan yang punya seluruh bumi. Dikatakan Tuhan yang punya. Tuhan yang memiliki seluruh bumi. Artinya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, segala sesuatu yang terjadi di Hong Kong, di hidup Jem Yun Long, di kehidupan saya di Macau, di kehidupan semua umat yang ada di bumi itu, Tuhan tahu karena Dia yang punya. Kemudian dikatakan di sini, kita ini bisa jadi harta kesayangan. Kita jadi harta kesayangan. Kalau berbicara kesayangan, saudara, kalau rata-rata emak-emak atau ya ini kan jemaat di rata-rata woman rata-rata wanita-wanita perkasa. Biasanya ada barang kesayangan, entah itu tas, entah itu handphone, ada aja barang kesayangan. Nah, kalau barang kesayangan itu artinya kita beri kenapa jadi kesayangan? Karena barang itu spesial, lebih daripada yang lain. Itu barang yang paling menyenangkan kita. Itu yang paling membuat kita nyaman dengan barang itu. Saya punya 10 tas misalnya. Tapi kenapa cuma tas ini, selalu bawa tas ini? Karena cuma tas ini yang enak sekali untuk dibawa. Tas ini yang nyaman, entah begini atau warnanya cakep atau ini atau itu. Jadi sampai membuat itu jadi barang favorit, barang kesayangan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita seperti firman Tuhan ini. Kita ternyata bisa jadi barang kesayangan Tuhan. Jadi harta kesayangan Tuhan maksud saya. Sesuatu yang jadi kesayangan Tuhan, sesuatu yang akan difavoritkan Tuhan. Yang difavoritkan Tuhan. Kalau kita punya barang kesayangan, biasanya itu orang akan tahu, oh ini tas ini sangat identik dengan ibu ini deh. Ini tas ini sangat identik dengan dia karena dia selalu bawa tas itu. Jadi kalau kita sudah jadi harta kesayangannya Tuhan, orang akan selalu tahu, jangan coba-coba itu jangan coba-coba kita ganggu itu anak Tuhan yang satu itu. Dia itu milik kesayangan Tuhan. Karena kalau kita coba sentil dia, kalau kita coba bermain-main dengan dia, itu bahaya, itu ada bosnya, yaitu Tuhan sendiri akan turun tangan karena dia itu anak kesayangan Tuhan. Orang bisa tahu. Jadi kalau menjadi kesayangan Tuhan itu akan dikenal orang. Orang sekitar dunia akan tahu bahwa kita adalah kesayangan Tuhan. Karena barang kesayangan itu tidak pernah disembunyikan. Barang kesayangan itu biasanya itu sangat lengket dengan yang punya barang itu. Dengan catatan di sini, kita sudah belajar waktu yang lalu, kita mendengarkan, berpegang pada perjanjian Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Apa perjanjian Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Apa yang sudah menjadi ikatan janji antara Tuhan dengan saya dan saudara? Ada itu secara umum, ada juga secara pribadi. Saya punya ikatan perjanjian tersendiri dengan Tuhan secara pribadi. Saudara juga pasti punya. Nah, kalau dalam masa-masa kesusahan, kalau kita terus berpegang kepada ikatan perjanjian kita dengan Tuhan, maka Tuhan bilang kita akan jadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Tuhan akan bela kita, Tuhan akan prioritaskan kita. Nah, saudara, segala sesuatunya ini akan teruji di saat kita mengalami tekanan. Segala sesuatunya ini akan teruji di saat gereja Tuhan ditekan habis-habisan oleh dunia ini. Kekuatan kita untuk sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, keteguhan kita untuk sungguh-sungguh memegang perjanjian dengan Tuhan itu akan teruji di saat masalah datang dalam hidup kita.
di saat tekanan datang dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada tekanan, biasanya kita, wah, ya kita akan berpegang pada Tuhan. Masuk gereja setiap hari Minggu, berdoa, setiap home group paling pertama komen, atau doa 50 kali sehari, doa puasa tiap Jumat, pasti puasa. Dan ya macam-macam lah, begitu bersemangat. Tapi bagaimana kalau ada tekanan datang? Bagaimana kalau tiba-tiba doa tidak terjawab, seakan-akan tidak terjawab? Bagaimana kalau tiba-tiba gaji kayak di sini gaji tiba-tiba tidak dibayar atau hanya dibayar setengah? Bagaimana kalau tiba-tiba pekerjaan makin numpuk? Ya, biasanya mungkin bos di rumah cuma meminta kita untuk lakukan 1 2 3 4, tiba-tiba kerjaannya jadi 8 bagian. Dari 4 jadi kelipatan 2. Nah, bagaimana kalau situasinya jadi seperti ini? Belum lagi tekanan dari keluarga di Indonesia misalnya. Wah, ada keluarga, anak, cucu, suami mungkin di sana, atau ada cicilan-cicilan yang harus diselesaikan, ada masalah ini, masalah itu. Inilah waktu-waktu di mana kita akan diuji seberapa sungguh-sungguhnya kita berpegang kepada perjanjian dengan Tuhan. Seberapa sungguh-sungguhnya kita berpegang, sungguh-sungguh mendengarkan, dan tetap ada pada perjanjian dengan Tuhan. Karena cuma itu satu-satunya cara kita untuk bisa tetap jadi milik kesayangan Tuhan, untuk bisa tetap dilindungi, dan untuk bisa tetap dibela oleh Tuhan. Kadang-kala kalau situasi sudah semakin tegang, situasi sudah semakin sudah numpuk sekali ya. Saya suka sharing-sharing dengan jemaat di Yunlong lah, di jaringan pribadi ya, jadi bukan di grup ya. Tidak apa-apa, sering sharing, dan ada sampai aduh pastor, rasa-rasa kepala udah mau pecah ini urus itu, belum yang di Indo lagi begini begitu. Dan saya juga berpikir ya itu juga terjadi dalam hidup saya, bingung mau ini begini. Ternyata kita semua sama. Tapi kadang-kala dan banyak kali saya secara pribadi melihat bahwa di saat tekanan-tekanan ini datang, di sini selalu ada gebrakan baru mujizat Tuhan yang terjadi. Karena firman Tuhan bilang, gereja Tuhan itu benar akan ditekan di sana sini. Situasi yang terjadi kami di Makau saat ini membuat banyak orang komplain, harusnya tidak begini, harusnya tidak begitu. Dan buat kami kami tetap merasa terus terang tidak nyaman. Tapi salah satu cara yang buat kami bisa bertahan, selain kami berpegang kepada Tuhan, ya kami belajar untuk ya udah ikutin aja aturannya. Itu akan membuat lebih lega. Jadi kalau ada tekanan-tekanan datang, ibu-ibu, nona-nona cantik di Jam Yunlong, sebisanya ikut aja dulu aliran tekanannya itu. Jangan dulu langsung mau coba lawan-lawan, itu agak susah. Jadi ikutin aja dulu, ya memang ternyata harus begini, sambil menguatkan hati, dan tetap ikuti perjanjian dengan Tuhan. Tetap percaya Tuhan pasti tolong saya. Gereja Tuhan, firman Tuhan sudah bilang masa-masa akhir akan banyak tekanan, tapi gereja Tuhan akan diberikan kekuatan. Rohnya yang luar biasa akan menolong kita, menguatkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu, hal yang buruk lah, hal yang ini, hal yang itu akan terjadi. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita hidup di dalam Tuhan, panas terik datang apapun itu, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan tetap mencukupi, Tuhan akan tetap memberkati, Tuhan akan tetap menyembuhkan, Tuhan akan tetap menguatkan dan menolong. Selama kita sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Yang sudah biasa baca Alkitab tiap hari tetap lakukan, yang sudah biasa berdoa tetap lakukan. Itu salah satu cara juga untuk membuat kita kuat. Yang sudah biasa merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan walau sementara kerja bernyanyi-nyanyi dalam hati, atau mungkin kalau bisa dengan mulut, lakukan. Karena Roh Kudus, roh yang luar biasa, bekerja sampai hal-hal yang terkecil. Dan firman Tuhan bilang juga, Tuhan tidak pernah tidur. Bahkan di saat kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Ya, dan saya percaya Jam Yunlong diberkati Tuhan. Dan mari kita tetap teguh berpegang pada perjanjian Tuhan, dan kita akan jadi milik kesayangan Tuhan, milik favorit Tuhan yang akan diprioritaskan Tuhan, milik favorit yang akan terus dijaga Tuhan, yang akan terus Tuhan Tuhan spesialkan. Yang barang-barang lain sudah pada kotor, sudah tidak bisa dipakai, atau ini kalau ada barang kesayangan kita, biasanya itu yang paling bersih karena selalu dijaga. Itu yang paling kita poles-poles karena selalu dijaga. Tuhan akan tetap menjaga kita, menguatkan kita, dan akan tetap memberkati kita apapun yang kita hadapi saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita pengumumannya, kita ada proyek ya untuk September. Saya percaya saya dan saudara Jam Yunlong tetap laksanakan ya ekstra itu tersebut. Dan biar firman Tuhan menguatkan kita, tetap semangat,
ada home group hari Kamis, dan minggu depan semangat lagi kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.